Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu. Kawan-kawan, saya hari ini pagi cerah di Surabaya. Saya senang, very happy, alhamdulillah. Karena ketemu Anda sehat, ini ketemu sahabat saya ini, Dokter Thalib Bahaswan. Ngetop. Ya, sebenarnya saya ketemu Mas Thalib ini sudah 1 bulan yang lalu ya Mas Thalib. Iya, 2 bulan November. November ya, Iya. saat ada acara Expo oleh ID Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Wah, seru, saya datang ke sana. Saya lihat exponya, saya lihat tampilan teman-teman, saya keliling lihat booth-booth yang dimiliki oleh teman-teman ID Gresik beserta partner-partnernya. Luar biasa, suatu prestasi, dan saya sangat appreciate untuk itu, bahwa teman-teman ID bisa menyelenggarakan itu dengan bagus. Nah, namun saya tertarik sama satu orang namanya Dokter Thalib Bahaswan. Saya memang udah mikir kapan saya bisa ngobrol ini ya. Oke, nah pagi ini ketika ada pelantikan di wilayah Jawa Timur, Dokter Thalib berkenan datang dan sekaligus menjadi teman saya di wilayah Jawa Timur ya. Siap. Nah, Dokter Thalib sehat selalu. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Iya. Terus, nah, Dokter Thalib, Iya. coba sih, saya pengen tahu masa kecilnya dulu, lahir di mana gitu. Baik Dok, saya kecil dulu di Gresik Dok. Saya asli Gresik, SD, SMP, SMA di Gresik Dok. Rumah saya dekat makam Malik Ibrahim. Jadi di area Malik Ibrahim ya? Itu Area daerah mana kalau di Kampung Gresik itu? Arab Dok. Oh, Kampung Arab ya? Iya, iya, iya. Di daerah sana. Jadi abah saya, ibu saya asli Gresik. Terus setelah itu kuliah saya di FK UWK Dok. Saya angkatan UWK? Iya, Surabaya ya? Surabaya Dok. Oke. Saya angkatan 89. Setelah 89 ya? 89 Dok. Kalau saya angkatan 86. Oh, iya. Saya Banyak. sedikit lebih tua. Iya, iya. Banyak teman-teman Dok Iya. di sejawat pengurus ID juga ada teman-teman saya yang ikut bergabung saat ini. Iya. Syukur alhamdulillah kami bisa mewarnai ID Jawa Timur Aduh, ke depannya, insya Allah alhamdulillah. bisa lebih baik lagi Dokter. Yo, saya seneng sekali sama kehadiran Anda ini. Gitu. Ya silaturahim, banyak Amin. teman. Nah, kemudian selepas dari UWK, Ya Dok. apa yang Anda kerjakan? Kebetulan basic orang tua saya itu adalah pabrik sarung Dok. Pabrik sarung. Ya, jadi sejak Mereknya SMA Mas, sebut aja nggak apa-apa. abah saya itu mereknya Kecubung dan saat ini punya yang terbaru adalah Ardan Dok. Kecubung Ardan. Ya, Jadi Kecubung itu merek yang Sarung, besarnya ya? ya, terus ada sub lagi kita buat yang mesin Mhm. itu kita menggunakan merek pakai Ardan. Hmm. Dulu kan ATPM Dok, alat tenun bukan mesin. Saat Itu ini tahun berapa itu kira-kira? itu tahun sekitar 70-an Dok, awal apa itu. Oh, udah tua ya. Ya, sudah agak lama Dok. Kalau itu sejak saya kecil dan belum lahir dulu sudah berkecimpung di sarung dan sekitar 15 tahun yang lalu 10-15 tahun yang lalu ada saudara-saudara dan saya juga mengembangkan alat tenun yang bukan mesin itu dikembangkan jadi ATM, alat tenun mesin. Oh. Sehingga muncullah merek Ardan gitu ya, Dokter coba pakai kemarin itu. Oh, iya, iya. Jadi kalau yang merek Kecubung itu manual berarti ya? Ya, Ya. ATPM Dok, awalnya itu dulu. Atau memang zaman itu memang manual kebanyakan? Rata-rata pekerja dulu saya masih kecil itu memang alat tenunnya yang bukan mesin, jadi yang kotak-kotak gitu Dok. Setelah berkembang antara tahun 80-an ke atas itu sudah menggunakan jenis mesin-mesin. Banyak pabrik-pabrik besar yang sudah menggunakan alat tenun mesin tersebut. Oh, gitu. Oke, Mas. Kenapa kok keluarga Anda ini hobi, suka atau fokus ke sarung? Ya jadi Dok, basicnya orang tua dulu kalau yang saya tahu memang pengrajin. Jadi mbah-mbah saya dulu sebelum sarung itu adalah pengrajin batik. Tahun 60-an, 50-an
itu pengrajin batik setelah tahun 60-70 eranya dikembangkan jadi petenun. Jadi memang basic dari nenek moyang kita itu adalah pekerja yang menggunakan tangan. Oh gitu ya. Kata- Tapi kok sarung mas? Kenapa? Jadi sarung itu kan kebutuhan masyarakat yang sangat apa ya dok ya, kalau masyarakat muslim besar itu kan jelas menggunakan alat ibadahnya itu menggunakan sarung, sehingga peluang itu kalau dikerjakan di area Indonesia ini karena penduduk muslimnya banyak, itu peluang bisnisnya cukup menjanjikan dan keuntungan sarung itu bisa 100% dok. Oh iya? Iya dok, bisa 120%. Dari produksinya Iya. ya sampai jualnya. Jadi kita Dibandingkan belinya awalnya mentah dok, jadi kayak sebuah benang gitu. Nah benang itu kalau tempo dulu memang ekspor dok dari luar gitu ya. Saat ini di Indonesia sudah cukup banyak. Nah prosesnya itu sampai dengan 27 kali itu baru jadi sarung. Oh, Itu yang panjang ya. ATBM dok, yang alat tenun bukan mesin. Tapi sekarang berubah dok eranya. Semua dikerjakan dengan mesin, termasuk celup itu dulu pakai tangan. Sekarang celup itu udah disemprot pakai mesin. Oh gitu ya. Masuk ke dalam tabung, chamber gitu udah warna keluar sendiri. Oh gitu ya. Oh iya dok. Kan itu warnanya macam-macam mas. Oh, Dan polanya sudah. bagaimana? Sama aja dokter dulu kan foto adrik gitu kan. Sekarang nggak pakai adrik dok. Masuk ke printer, dokter mau warna apa aja bisa. Nah, Oh, sarung gitu ya? itu kayak gitu. Oh. Nah sekarang jadi kalau dilihat dari segi ya market share-nya ya, Ya. itu kan sarung itu sangat potensial ya. Betul. Karena laki-laki muslim ya sarung ya gitu ya. Sarung, gitu, Nah betul. sekarang kenapa kok kecubung mas? Anda tahu ceritanya? Ya, jadi kecubung itu dulu memang apa itu belum punya cap dok awalnya. Tapi di daerah pabrik itu memang kayak ada kembangnya kecubung itu kan bagus dok. Buah, ini buah. Jadi buah kecubung mereknya. Oh buah Ya, kecubung jadi ya. buah kecubung itu bentuknya itu menurut apa itu kan menarik. Oh. Buahnya menarik, terus pohonnya juga kalau digambar itu jadi bagus. Oh gitu. Ya, itu aja sih dok. Apa Perlu namanya? jiwa seni juga ya Ada menangkap jiwa itu ya. seninya dan dibantu oleh seseorang apa itu untuk membuat merek itu. Dan yang membantu itu sekarang jadi luar biasa. Oh ya. Iya, jadi saya pikir kalau kita menularkan sesuatu, kita itu harusnya tidak takut disaingi. Jadi ini yang luar biasa, yang ngajari apa sekarang itu pabriknya lebih besar lagi dan lebih luar biasa. Jadi jangan pelit ilmu, Betul, ya, jangan pelit dukungan gitu ya. betul. Selalu willing to help, membantu ya Selalu membantu. dalam hidup ini. Ternyata dengan membantu orang lain, mensupport orang lain, memfasilitasi orang lain, diri sendiri ini juga tumbuh gitu ya. Betul, betul. Luar biasa. Nah sekarang kok Ardan mas? Nah, Ardan ini kemarin cari sih dok, cari momen gitu ya. Jadi istilahnya itu yang gampang dimaknai oleh pelanggan gitu. Jadi gampang dok Ardan gitu kan, mudah dikenali dan mudah diucapkan gitu. Terus kata-katanya juga enak. Itu aja sih dok dasarnya. Kita nggak ada Maksud- makna maksud- lain arti Ardan itu apa, nggak ada. Rasanya gampang diingat, gampang diucapkan gitu ya, dan simple gitu ya. Simple banget dan enak gitu dok kalau dengan Ardan gitu kan. Oh iya, lebih iya, mudah iya, gitu. iya. Nah, Mas Talib, Ya dok. dari sekarang itu apa market share? Ya. Itu kan jumlah penduduk makin bertambah. Ya. Nah, sekarang apa diikuti juga dengan kenaikan ya produksi dan penjualan yang selama Anda tahu? Ya, jadi gini dok. Memang awal kita berubah jadi ATM, ATBM, alat tenun bukan mesin, jadi alat tenun mesin itu effortnya besar. Awal itu butuh lahan dok, karena mesin itu minimal 5 meter ya, itu minimal. Nanti lebarnya begini, itu panjangnya, lebarnya sekitar 1 sampai 1,5-2 meter lah. Jadi itu butuh effort yang besar, tempatnya juga butuh yang besar. Oke. Awal dulu Ya. kita buat sarung yang ATM ini, abah sudah meninggal, Oh. masih ada ibu tapi ya, anak-anak ini kan pingin realisasikan apa yang dimau oleh abah dulu. Idenya Ya, dulu apa ya. caranya bisa punya mesin gitu. Ya, 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 ya. Akhirnya kita ngontrak dok awalnya, ngontrak kayak gudang gitu yang digunakan untuk mesin-mesin itu Awal berjalan. dengan cara ngontrak ya, Ngontrak dok. bukan tempat Kalau- yang langsung bagus gitu ya. ATM ya dok ya. Ingat ya. Kalau yang Ya ATBM kan? oke. Sebuah awal
diawali dengan susah dan sederhana dulu gitu ya. Betul. Awalnya ngontrak dok, ya sampai dengan 15 tahun ini alhamdulillah sudah punya lahan. Yo. Sekarang kita pindah ke Solo dok untuk pekerjaan ATM-nya, alat tenun mesinnya. Jadi di sana itu UMR juga murah, kotanya kota tekstil, kita cari bahan baku itu tidak sulit. Oh gitu ya. Ya, jadi mudah di sana. Dan kebetulan agak masuk itu udah areanya industri. Kami dapat lahan di sana sekitar kurang lebih 1 hektar dok. Sekarang itu menjadi semacam apa ya, pabrik gitu ya. Ya, semakan pabrik yang dok, yang apa namanya, di dalamnya itu sudah mungkin nantinya akan kami lengkapi, ada celupnya, ada proses jadi sarungnya, ada mesinnya, pengepakannya, terus di packing, tinggal kirim. Itu satu tempat, nanti ke depannya bisa seperti itu dok. Teman-teman, sebuah awal loncatan dari bukan mesin menjadi mesin perlu effort, keberanian, perlu biaya, dan ternyata beliau dan keluarga memulai dari yang sederhana, dari nyewa dulu gitu ya. Betul dok. Nyewa dulu, dicoba dan berhasil tumbuh, dan sekarang grow up, sekarang membeli tanah sendiri, merelokasi, dan tumbuh menjadi perusahaan sarung mesin yang baik. Dr. Talib, Ya, saya pengen tanya, Anda kan dokter, ya. itu apa ya jadinya? Sisi-sisi apa bisa masuk ke sarung itu? Ya, jadi basic sudah ada dok. Jadi saya dulu itu sambil kuliah karena fakultas kedokterannya saya swasta, sambil menunggu ujian negara itu saya bisa masuk ke pabrik. Saya bisa lihat kondisinya pabrik sambil saya membantu orang tua, membantu abah dalam pekerjaan itu, dan adik-adik saya masih banyak dok. Saya 9 bersaudara. Kandung Dok 9. Ada nomor? Saya nomor 4. Jadi waktu itu adik-adik saya juga masih ada yang kuliah dan yang lain-lain. Saya dengan kakak-kakak saya ini yang membantu abah dalam pekerjaan yang ATPM itu. Sehingga awalnya basicnya seperti itu. Sejak SMA saya sudah membantu. Jadi ya belajar, ya les, tapi kadang disuruh melihat pabrik, proses produksi ya. proses produksinya. Tapi dalam segi ilmu sendiri apa ada hubungannya? Ada dok. Kalau ke dokter ini kan ilmu apa ya? Ilmu jiwa sosialnya itu harus ada. Di pekerjaan ini dok, kita juga harus punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Oh gitu ya. Iya dok, karena pekerjaan ini pekerjaan yang urusannya dengan ibadah juga. Nggak boleh kita istilahnya jiplak merek orang. Itu gitu ya. anti dok, abah saya itu anti. Bahkan merek kami dijiplak pun abah bilang sudahlah biarin rezeki itu kan. Oh orang, gitu ya. Iya dok, ada orang yang ngatur. Loh, apa pernah ada di Pernah dok. plagiat? Pernah dok. Iya. Pernah. Yang Cuman- kecupung itu atau yang ada? Ini kecupung dok. Kecupung itu yang jiplak juga banyak. Cuman rezeki itu kan bukan milik Ya, manusia. Milik Allah, jadi Allah yang ngatur. Sehingga dengan kekuatan itulah mungkin kita punya ATM. Kalau saya lihat dasar-dasar ilmu hubungan antara manusia, ya, ilmu memahami kehidupan, Anda sebenarnya mendapatkan atau disupport oleh saat belajar di FK ya, gitu ya. Betul. Nah sekarang apa itu nanti kedepannya Anda punya rencana khusus dengan dua merek sarung ini? Ya, jadi gini dok, kedepannya itu karena saya di rumah sakit BUMN di Semen Gresik, saya harus all out untuk rumah sakit saya. Jadi 80-90%, tapi 10% saya masih berpikir tentang pabrik ini. Kira-kira nanti 3 tahun ke depan dok, saya itu ingin mengembangkan perusahaan saya itu dengan yang lebih besar lagi dan pekerjanya bisa sehat. Itu bagaimana? Saya harus ngopeni pekerja itu supaya sehat, karena saya jiwanya kan dokter juga. Kalau orang itu pekerjanya sehat, jiwanya sehat, otomatis produktivitas pekerjaan itu akan meningkat dengan sendirinya. Saya ke depan tuh ingin punya klinik di pabrik gitu dok. Saat ini kan belum ada. Saya ingin ngerintis itu. Jadi nanti di pabrik itu ada klinik, saya bisa ngopeni semuanya. Mungkin saya masuk di area SDM, pengembangan dan yang lain-lain. Sehingga besar itu dikawal dengan cara yang baik. Jadi kalau karyawannya sehat-sehat, Iya. kan, sehat walafiat, otomatis produksinya kan baik, ya, Pasti dok. meningkat ya, Betul. otomatis penjualan juga Meningkat. ya.
Dan paling penting kualitas. Nah, iya, kualitasnya jadi kualitas lebih ya, baik. kualitas ya. Karena kita kalau kita servis ini quality, ya Betul. kualitas. Jadi Betul. kita juga memberikan layanan kepada pasien dalam bentuk layanan kesehatan. Betul. Itu servis itu selalu intinya kualitas ya. Betul. Oke. Nah sekarang saya ingin bertanya, Anda kan 10% pikir itu, tapi Anda juga praktisi seorang magang manajemen lah ya Iya. di rumah sakit Gresik ya, Betul. Gresik ya. Iya. Apa dengan 10% itu Anda bisa memanage perusahaan itu, atau Anda menggunakan atau menyewa profesional? Oh enggak dong. Jadi memang 10% itu karena saya punya kakak yang luar biasa, saya punya adik yang luar biasa dalam pekerjaan yang all out itu. Sehingga nanti kalau misalkan ada keuntungan perusahaan, semua adik-adik saya yang perempuan yang nggak ikut bekerja pun itu nanti dapat sharing penghasilan. Begitu. Iya, Jadi dong. artinya manajemennya itu Anda berarti manajemen by family ya, Iya. grup gitu ya. Grup dong. Ya, grup. Apakah seperti itu nggak ada konflik, nggak ada apa gitu? Insya Allah enggak dong. Insya Allah enggak, karena dibentuk oleh orang tua, termasuk abah saya itu ngawal dan ibu saya yang luar biasa mengawal ke anak-anaknya itu supaya guyub dan rukun. Kalau guyub dan rukun itu pasti progres. Yes, kawan, betapa pentingnya sebuah environment, sebuah lingkungan, bahwa manusia yang banyak, spesifiknya Talib adalah keluarga yang besar, anak yang banyak, tapi dibentuk oleh seorang ayah, seorang ibu, jadi karakter yang mulia, maka akhirnya anak-anak itu juga akan menjadi orang-orang yang berkarakter mulia. Tidak perlu diinstruksi, tapi langsung tauladan gitu ya. Ya. Nah, Dr. Talib, bagaimana Anda memandang masa depan dokter di Indonesia lah gitu? Ya. Kalau saya dok, peluang dokter di Indonesia ini cukup besar, asal harus ditata niatnya dulu. Karena kita ini akan melayani masyarakat, dan dokter kemarin sampaikan kan di Indonesia itu satu dokter untuk di Indonesia ini 1000 ya, 1.700 itu kan masih banyak peluang. Peluang ya. Ya, dan dok, apa namanya, rezeki itu bukan karena kita jadi dokter, tapi Allah Rezeki bukan karena menjadi dokter, bukan tetapi karena pemberian dari Allah. Sudah ada takarannya kan, siapapun itu mau jadi apapun itu sudah seperti itu. Cuman kelebihannya dokter ini kan jiwa sosialnya, amalnya, barokahnya, bisa nolong orang, bisa membuat orang itu jadi lebih senang. Itu peluangnya luar biasa, tidak dimiliki oleh, ya mohon maaf, pekerja-pekerja yang Artinya sebagai dokter, sebagai individu yang menyentuh manusia dengan segala macam aspeknya, betul, itu punya potensi ya, betul. potensi untuk simpelnya rezekinya itu dibuka gitu ya. Betul. Tapi ini sebuah keyakinan ya. Harus yakin dong. Harus yakin. Harus yakin. Saya sampai di Jawa Timur ini kan nggak tahu ya. Saya dengan Dr. Sutrisno aja masih berapa bulan yang lalu. Terus saya dikasih Allah amanah kayak gini, amanahnya yang luar biasa, asalnya skup kabupaten, sekarang skupnya jadi Jawa Timur. Tapi jujur ya, memang saya itu saya tuh orang yang logik ya, tetapi kalau sudah ketemu orang itu artinya feeling, harmoni, perasaan, intuisi itu dominan gitu. Jadi saya gampang bertemu memang orang yang ya bahasa awamnya itu klik gitu katanya gitu ya. Nyambung dong. Ya kan saya ngobrol, saya begitu melihat. Siap. Ya. Terus tentang entrepreneurship, Anda kan sudah ya mungkin mohon maaf, Anda bukan alumni suatu kuliah fakultas bisnis gitu ya. Betul. Tapi Anda menjadi praktisi langsung. Ya. Iya kan? Ya. Praktisi langsung. Nah, apa menurut Anda penting dokter-dokter itu untuk mendapatkan atau mempunyai jiwa entrepreneurship, wirausaha gitu? Sangat penting dong. Entrepreneurship itu dimiliki oleh semua orang tidak hanya kita ngomong dokter. Apalagi kita sebagai seorang dokter melayani pasien itu entrepreneurship. Kalau pasien itu puas pasti akan balik ke Dr. Sutrisno. Gitu. Jadi harus dimiliki. Apapun itu dari keilmuan kedokteran. Apakah bisa nyambi dengan yang lain? Sangat bisa dong. Peluangnya cukup banyak.
Di dalam keluarga aja kita bisa mengembangkan apapun, mungkin istri lah, anak lah, segala macam kita bisa support. Kita konsen di area kedokterannya, tapi sisi bisnis yang lain bisa dikembangkan. Wow, artinya Harus mendidik begitu, keluarga Betul. sekitar untuk kita kita support, kita inisiasi Iya, mengembangkan wirausaha ya. betul. Artinya wirausahanya kan tidak mesti harus klinik, Iya. harus rumah sakit gitu ya. Betul, Dok. Ya. Karena saya senang banyak teman-teman yang sudah berpikir ke arah kafe, ada travel, ada siapa banyak yang saya lihat ya. Betul. Anda sendiri sudah menekuni sekian lama, kan? Iya. Kalau seperti ini kan, kalau Anda memberikan lecture begini kan sudah kuliah pakar nih. Ya. Belum, Dok. dari Masih dari belajar. ahlinya. Ya, saya kira perguruan tinggi sendiri mestinya harus banyak mengundang orang-orang seperti Anda, para praktisi, yang mungkin konsep-konsep ilmunya ya tidak sehebat mereka-mereka yang memang sudah ya di sana ya, tetapi realnya itu sudah memang karya gitu ya. Ya. Nah inilah Mas Talib. Ya. Saya kepengen mengajak teman-teman di Jawa Timur yang jumlahnya 21.000 dokter Ya. ya mempunyai jiwa entrepreneurship ya, karena apapun jiwa entrepreneurship itu penting untuk pelayanan kesehatan. Ya. Tarik saya ingat lagi bahwa memang service itu adalah kualitas gitu ya. Ya. Maka kalau para dokter memberikan layanan kesehatan itu dengan menjunjung tinggi kualitas, insya Allah keselamatan pasien, patient safety itu menjadi fokus, Ya. menjadi isu yang paling penting, dan dokter tidak pernah trade-off masalah itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya jiwa entrepreneurship itu mempunyai ya nilai yang baik, nilai tambah bagi semua dokter, Ya. baik sebagai klinisi yang memberikan layanan ataupun kehidupannya dia sendiri Ya. untuk mengembangkan bidang-bidang yang lain ya. Ya. Nah, yang terakhir Mas Talib, saya ingin Anda memberikan apa ya, poin-poin penting ya. Kalau saya bilang nasihat nanti aku bukan kiai gitu. Ya, bukan pakar. Bukan makar. Ya Iya. mungkin poin-poin penting buat para dokter di Jawa Timur untuk ya bagaimana kita semuanya bisa menjadi dokter yang terbaik kita. Silakan. Baik, saya baru mendengarkan sesuatu, Dok, dari radio Suara Surabaya kemarin itu. Seseorang yang dari desa yang orang tuanya meninggal sejak kecil dan dia tidak tahu orang tuanya. Saya dengarkan dari Suara Surabaya. Dia bercerita bahwa saya nggak punya apa-apa, saya datang ke Surabaya dan dia hanya berbekal berapa rupiah saja. Nah, itu menyentuh, Dok. Saya di mobil tuh saya dengarkan itu, beliau bercerita kayak gini, orang itu kalau mau bekerja yang pertama itu harus punya niatan baik dulu, apapun itu profesinya, termasuk kita ini sebagai dokter harus punya niat baik dulu. Karena apa, Dok? Kalau basicnya dia punya niat baik, dia bekerja dimanapun tempatnya, nanti ujung-ujungnya dia pasti ketemu dengan yang baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Adapun nanti di jalan itu ketemu dengan yang ini dan itu adalah tantangan. Tapi awal kita harus punya niat baik. Entrepreneurship, dokter dan yang lain-lain itu harus diawali dengan kita punya niat yang baik. Kita mau jadi dokter yang baik. Saya jadi pengurus ID Provinsi Jawa Timur. Datang saya, pokoknya saya punya niatan baik. Apa yang saya berbuat mudah-mudahan bisa berkontribusi. Pesan saya cuma itu, Dok. Niat awal semua yang kita lakukan itu dengan cara niat. Insya Allah itu buat kita pribadi dan buat keluarga. Berarti saya konklusikan, awali semua kehidupan, awali semua profesi kita ini untuk bersariat dengan niat yang baik. Betul. Kawan-kawan, niat yang baik. Jadilah dokter sejak bangun tidur, bismillah, saya melayani pasien lillahi ta'ala. Insya Allah Anda akan ketemu pasien yang baik, pasien yang Anda obati sembuh, ketemu keluarga yang baik, dan ketemu kawan yang baik.
Tolib, terima kasih ya Sama-sama dok. sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya. Oke dokter. Dan mari kita membangun di Jawa Timur menjadi lebih bagus. Baik. Perjuangan yang tidak akan pernah berakhir. Amin. Tapi insya Allah nanti karya-karya kita akan menjadi atau mendatangkan manfaat buat diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Insya Allah nanti barokah dunia dan akhirat. Amin. Amin. Terima kasih. Dokter. Sama-sama. Terima kasih kawan-kawan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.